Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dan saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti 5 day free class yang diadakan oleh EduWorld. Pada malam ini kita akan mulai memasuki hari pertama untuk materi dari pemrograman web full stack menggunakan Laravel dan Vue.js. Namun sebelum itu saya akan menampilkan sebuah video perkenalan agar kalian dapat lebih memahami mengenai program dari 5D Free Class ini. Oke, sebentar. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Halo? Sudah. Oke, Udah Kak. bisa disimak terlebih dahulu ya untuk video pembukaan 5D Free Class. Oh, suaranya. Sebentar. Akan mendapatkan penjelasan secara live materi oleh mentor dan tentunya bisa Q&A. Jadi kalau misalkan nih ada materi yang pengen kalian tanyain, mungkin masih bingung dan lain sebagainya, langsung tanya aja pada saat live ini berlangsung. Karena kelas ini adalah free class ataupun kelas gratis, jadi otomatis ada keterbatasan nih, karena untuk materi nanti masih di fundamental ataupun dasar aja. Dan untuk mentornya selama 5 hari berturut-turut ini bisa jadi berbeda-beda nih di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa jadi mentornya nggak sama. Kalau teman-teman ingin berkarir ataupun terjun ke dunia kerja, yang harus kalian miliki adalah skill dan juga portofolio. Mungkin di sini ada yang ngerasa kalau porto dan juga skillnya itu masih kurang. Tenang aja, kamu bisa langsung join ke private mentoringnya EduWorld. Karena di private mentoring itu sudah didesain untuk kalian nih yang ingin terjun ke dunia kerja. Dan kalaupun belum punya basic, nggak usah khawatir karena di private mentoring itu kalian bisa belajar dari nol. Nggak cuma mengasah skill dan juga ngumpulin porto ya. Jadi di private mentoring kamu nanti akan dapat penyaluran kerja juga. Bahkan dijamin akan dibantu terus sampai dapat kerja. Jadi kalau emang goals kalian adalah ingin terjun ke lapangan, ke dunia kerja ya, pengen bisa dapat kerja, ya private mentoring yang cocok untuk kamu. Yang mau shifting karir, yang lagi job seeker, atau yang pengen nih mencoba bisa banget untuk join di private class. Nanti di sana akan ada ISA dan juga reguler ya. Untuk ISA itu nanti pay letter, jadi kan tuh bisa bayar nanti kalau udah punya penghasilan. Nah kalau yang reguler nanti 50% lebih murah dari ISA dan bisa dicicil sampai dengan 6 kali. Terus gimana sih Kak caranya untuk join ke private class? Tenang aja, kalian tinggal langsung WhatsApp aja ke nomor admin. Nomornya ada di sini, nanti kalian langsung kontak aja dan WhatsApp bilang, Min aku mau ikutan private class. Sekali lagi selamat belajar dan terus berjuang. Di sini ada EduWorld yang siap untuk mendampingi kalian sampai meraih karir impian. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang baru mengikuti 5 day free class ini, nggak usah khawatir, karena materi yang akan dibahas itu
dari nol, dari sangat basic sekali. Jadi kalau kalian yang baru mau belajar ataupun yang switch career gitu, itu nggak usah khawatir. Di 5 day free class ini akan dibahas materi sangat dari nol sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Sadid. Saya sebagai mentor untuk di hari Senin ini atau hari pertama materi full stack menggunakan Laravel dan Vue.js. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, jadi mungkin beberapa dari kalian tuh udah ada yang pernah ya nyoba-nyoba membuat sebuah aplikasi, baik itu berupa sebuah website atau berupa sebuah aplikasi Android. Nah, bagi teman-teman yang baru, mungkin masih sedikit kebingungan dengan apa itu full stack. Jadi, full stack itu adalah sebuah praktik dari pengembangan aplikasi perangkat lunak atau biasa disebut dengan software yang seorang developer itu punya gitu. Jadi, aplikasi itu pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu front end untuk tampilannya dan juga back end untuk bisnis logiknya. Atau mungkin kalian bingung, jadi kalau kalian buka sebuah website gitu kan, contohnya youtube.com gitu, kan muncul tuh ada homepage, ada tampilan-tampilan video. Nah, itu merupakan contoh dari front end. Kalau back end itu biasanya bekerja di belakang layar. Nah, biasanya developer itu fokus ke satu hal. Namun ada juga beberapa yang fokus di keduanya. Karena apa? Karena dengan kita fokus di full stack ini, kita tuh dapat banyak sekali ilmu yang tidak didapat jika hanya mempelajari satu saja. Terlebih lagi, karir full stack di Indonesia ini cukup luar biasa, di mana banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa kalian dapatkan jika menjadi seorang full stack. Oke, saya akan share screen untuk materinya. Sebentar. Oke, sambil menunggu, apakah di sini teman-teman sebelumnya ada yang sudah pernah gitu membuat sebuah aplikasi, baik itu website atau mobile, atau pernah mengikuti bahkan 5 day free class sebelumnya? Ada yang sudah pernah coba-coba gitu? Atau di sini teman-teman semua masih baru? Oke, belum ya. Tenang aja ya buat yang emang baru pertama kali masuk ke dunia coding ini, yang lebih populer itu ngoding ya. Kalian nggak perlu khawatir. Seperti tadi saya singgung sedikit kalau di 5 day free class ini akan dibahas dari nol sekali. Oke, saya akan share screen untuk materinya. Nah, kan untuk judul dari kelas ini adalah pemrograman full stack menggunakan Laravel dan Vue.js. Nah, Laravel dan Vue.js itu apa? Laravel dan Vue.js itu bukan bahasa pemrograman atau bukan bahasanya gitu. Jadi Laravel dan Vue.js itu adalah sebuah framework. Nah, untuk pembahasan framework mungkin sedikit rumit ya buat bagi yang baru, nanti akan kebingungan. Jadi pada hari ini kita akan berkenalan dulu dan akan kita mempersiapkan software-software apa atau aplikasi apa aja yang akan kita butuhkan dalam pengembangan full stack ini. Nah, yang pertama kita akan berkenalan dengan apa itu website gitu. Jadi mungkin teman-teman udah sering dengar gitu kalau istilah website ini. Karena zaman sekarang itu serba canggih ya. Kalian apa-apa bisa cari di internet. Bisa itu mau belanja atau mencari informasi atau melihat-melihat artikel. Nah, yang kita lihat itu misal kita search di Google dan kita klik link, nah itu adalah sebuah website. Jadi website adalah sebuah kumpulan halaman yang ada di internet gitu. Jadi kenapa bisa diakses oleh kita semua? Karena itu sudah ada terhubung dengan internet. Oke, nanti kita bahas. Jadi sebenarnya website itu ada dua, ada yang lokal dan ada juga yang sudah terhubung dengan internet. Nah, jenis-jenis website ini sangat banyak sekali ya.
Mungkin yang sering kita lihat pertama adalah company profile. Jadi kalau kita search suatu perusahaan atau kita ingin mencari partner bisnis, itu biasanya kita mencari website bentuknya itu company profile. Suaranya putus-putus. Oke, sebentar. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek 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 cek. Aman? Oke oke. Nah, manfaat dari website itu juga banyak ya, cuman di sini dirangkum. Yang pertama ada memperluas jangkauan promosi. Karena kan website ini bisa diakses oleh semua orang, asal orang itu sudah terhubung dengan internet gitu. Jadi gampang bagi kita orang-orang bisnis itu untuk mempromosikan produk kita. Yang kedua adalah ada media tanpa batas karena tadi menggunakan internet kita tidak ada batasan untuk medianya. Jadi kalau kita punya bisnis di sini di Indonesia, kita tuh bisa mempermudah mempromosikan produk kita ke seluruh dunia gitu. Yang terakhir ada wadah komunitas. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalian bisa searching aja di Google gitu atau cari di artikel-artikel tentang manfaat dari website ini. Itu sangat banyak sekali ya. Nah, kemudian eh, bagaimana website itu bekerja? Karena ini merupakan topik yang cukup penting bagi kita sebagai developer untuk memudahkan kita saat nanti kita membuat sebuah website gitu. Jadi di sini ada dua bagian yaitu ada client dan juga server. Nah, tadi di awal juga saya sempat singgung ya kalau aplikasi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada front end dan juga back end. Nah, front end itu adalah apapun yang ditampilkan di bagian klien ini. Jadi bentuknya itu bisa data, bisa video, bisa teks itu, apapun itu. Pokoknya kalau kalian buka website itu youtube.com atau instagram.com, facebook.com. Nah, yang tampil di layar kalian atau di monitor kalian itu adalah front end-nya gitu. Jadi kita sebagai klien. Nah, saat kita searching sebuah website, kita kan biasanya atau bisa juga ngetik linknya di browser. Nah, saat kita klik enter gitu, nah klien ini akan mengirimkan sebuah ada yang disebut dengan request atau permintaan gitu. Klien ini adalah bentuknya browser nanti. Jadi kan kalau kita mau buka website gitu, tentu saja kita butuh yang namanya browser. Yang populer itu biasanya Google Chrome ya atau uh, sekarang yang baru itu Microsoft Edge dan juga ada Brave gitu. Nah, itu adalah bentuk dari klien. Saat kita ketik mengklik sebuah link gitu. Nah, klien itu akan mengirimkan sebuah request ke server dan server akan mengembalikan sebuah data disebutnya dengan respon. Jadi apapun yang kita inginkan nanti akan diolah dulu oleh server ini dan server ini akan mengembalikannya ke klien dengan bentuk tampilan gitu. Itu adalah tugas dari frontend untuk membangun tampilannya. Kalau server ini adalah tugas dari seorang backend. Nah, kalau full stack kita bakal bergelut atau membuat aplikasi itu di dua bagian ini gitu. Jadi lumayan rumit, cuman kalian nggak perlu khawatir. Ini kita akan bahas dari sangat awal sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau klien itu kan browser, kalau server itu apa? Kalau server itu adalah sebenarnya kok sama ya. Betul Kak Idris, untuk full stack itu kita mengerjakan bagian back end dan juga front end-nya. Jadi keseluruhan gitu. Oke, kita lanjut tadi. Server itu apa sebenarnya? Server itu adalah komputer biasa gitu. Jadi kalau kita punya komputer di rumah atau laptop gitu, nah itu sebenarnya server. Cuman server juga ada dua ya, ada yang di lokal dan ada juga yang di internet gitu. Nih kita bahas. Yang pertama ada server yang di lokal atau local host. Nah, saat kita tahap development atau saat tahap pembuatan sebuah website gitu, kan nggak mungkin ya langsung bisa diakses oleh orang lain. Karena kan websitenya juga belum jadi gitu. Apa yang akan kita tampilkan? Nah, oleh karena itu
kita akan developnya atau ngodingnya di komputer atau laptop kita masing-masing. Sehingga yang bisa mengakses hanya kita sendiri sebagai developernya. Nah, kenapa localhost ini bisa juga disebut dengan server offline, yaitu karena servernya ini atau webnya ini cuman bisa diakses oleh kita sebagai developer. Karena kan nggak mungkin ya langsung kita share ke orang lain gitu. Yang kedua ada web hosting. Nah, saat proses developmentnya sudah selesai, semuanya sudah fix, sudah 100% selesai, nah, kita kan pengen tuh website kita bisa diakses oleh orang lain. Nggak mungkin kita buat sebuah website itu selamanya hanya bisa diakses untuk kita. Untuk apa kalau gitu? Oleh karena itu ada yang namanya web hosting atau server online gitu. Jadi biasanya untuk web hosting ini kita tuh nyewa ke sebuah platform gitu. Banyak ya sekarang karena sedang populer, banyak sekali, ada yang mahal, ada yang murah, banyak sekali yang menyediakan layanan web hosting. Jadi codingan yang telah kita buat gitu yang sudah beres tadi, yang sudah 100% gitu kita upload istilahnya, istilah sederhananya kita upload ke server gitu agar bisa diakses oleh orang lain. Jadi misalnya kalian punya foto nih di galeri, kalian upload ke Instagram gitu. Nah, itu kan jadi foto kalian bisa dilihat oleh orang lain. Nah, web hosting juga sama ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya saat kita membuat sebuah aplikasi, baik itu berbasis web ataupun mobile, itu kan nggak mungkin aplikasi itu hanya terdiri dari satu file saja. Apalagi kalau nanti webnya itu sudah kompleks, sudah ada fitur login, fitur komen-komen gitu atau posting, itu pasti membutuhkan file yang sangat banyak gitu, nggak mungkin cuma satu aja. Nah, untuk memudahkan itu kita membutuhkan sebuah file manager. Nah, kalau file manager offline ini pastinya oke, tes. Udah aman belum? Sorry. Cek. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk file manager ini ada dua ya, ada yang offline karena server juga ada yang di offline, ada juga yang online gitu. Nah, untuk file manager offline ini kita nggak perlu install lagi karena pasti itu sudah disediakan oleh sistem operasi kita. Kita tidak perlu lagi menginstal apapun. Nah, kalau yang file manager online ini banyak ya. Ini salah satunya ada cPanel yang populer saat ini. Itu namanya cPanel. Nah, inilah yang akan nanti misal webnya itu udah beres, kita harus menyewa sebuah web hosting. Nah, kita atur-atur file manager atau file kita itu menggunakan cPanel. Di sini contohnya ada beberapa folder ya, yang juga nanti akan kita praktekkan secara bertahap. Lanjut, kemudian di sini ada yang namanya database. Jadi kan sebuah aplikasi itu nggak layak disebut aplikasi kalau dia tidak mengolah sebuah data gitu. Jadi semua website pasti memiliki data. Nah, datanya itu disimpan di mana? Disimpannya di dalam database. Database atau kalau kita artiin ke bahasa Indonesia itu disebutnya basis data, adalah kumpulan-kumpulan data yang akan dikelola oleh aplikasi yang akan kita buat. Jadi data-datanya akan disimpan di database ini. Untuk database itu banyak ya jenisnya. Di sini ada beberapa yang populer. Yang pertama ada MySQL yang logonya lumba-lumba ini yang paling kiri. Kemudian ada PostgreSQL yang bentuknya gajah. Kemudian ada Oracle dan MongoDB. Nah, bagi kalian yang baru mungkin masih pusing ya database ini apa. Nah, simpelnya database itu adalah mirip-mirip seperti kalau file manager tadi kan untuk mengolah file-file kita. Nah, kalau database ini untuk menyimpan dan mengolah juga data-data dari website kita gitu. Sebenarnya database ini ada dua tipe ya, ada yang SQL. Jadi kalau yang di nama-nama database-nya ada tulisan SQL, itu artinya database-nya berbentuknya adalah table. Jadi nanti saat kita mengolah
baik itu mengolah, membuat, mengedit ataupun menghapus, itu nanti formatnya dalam bentuk table atau SQL. SQL ini for your information itu kepanjangan dari structured query language gitu. Nah, ada juga yang NoSQL atau database yang biasa gitu yang bentuk datanya tidak terstruktur. Cuman untuk saat ini yang populer itu database SQL ya, dan pada sesi kali ini juga kita akan menggunakan database-nya yang bentuknya table. Jadi akan lebih mudah dipahami. Dan juga kita terutama akan menggunakan yang namanya MySQL. Nanti kita akan menginstalnya di laptop kita masing-masing gitu. Nah, seperti file juga untuk database itu ada dua jenis ya. Ada yang offline, jadi saat kita masih proses development di komputer kita masing-masing, kita juga butuh tuh database-nya. Kita akan gunakan sebuah aplikasi atau web yang namanya PHP My Admin. Ini yang saat ini sangat-sangat populer di kalangan developer back-end, terutama yang menggunakan PHP gitu. Nah, untuk yang server database-nya atau yang online-nya, ini sama ya, masih pakai cPanel. Di cPanel-nya juga biasanya disediakan fitur PHP MyAdmin-nya dan MySQL-nya gitu. Jadi sebenarnya untuk zaman sekarang itu kita membuat aplikasi itu mudah karena udah banyak fitur-fitur yang disediakan oleh developer lain. Nah, oke, kita masuk ke topik yang lumayan penting juga. Jadi selama 5 hari ke depan, aplikasi apa aja sih yang kita butuhkan gitu untuk mempermudah kita mendevelop sebuah aplikasi, baik itu belajar ataupun nanti kalau sudah bekerja gitu. Nah, aplikasi yang pertama kita membutuhkan sebuah web server. Karena apa? Tadi sebuah website itu cara kerjanya itu klien itu melakukan request ke server atau meminta ke server. Tentu saja kita butuh juga servernya. Nah, karena kita masih tahap development, berarti servernya ini lokal ya. Servernya tidak akan ada di internet gitu, tidak akan bisa diakses oleh orang lain. Nah, kita akan gunakan aplikasi yang namanya XM atau SAM atau XAMPP. Banyaklah sebutannya, cuman bebas sih sebenarnya sebutannya. Nah, sebenarnya banyak ya, nggak cuman XAMPP ini, ada WAM. Nah, bedanya apa? Kalau WAM ini, W-nya itu adalah Windows. Jadi kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows atau komputer laptop kalian itu pakainya Windows, kalian bisa juga pakai yang namanya WAM. Kalau kalian pakainya Linux, itu ada yang namanya LAMP. Jadi L depannya L. Dan juga ada yang Mac OS gitu. Kalau kalian pakai MacBook, itu ada yang namanya MEM. Nah, untuk SAM ini itu kenapa X depannya, karena bisa dipakai di semua sistem operasi. Jadi mau Windows, mau Linux, mau Mac OS itu bisa ya pakai XAMPP ini. Kemudian yang kedua ada text editor. Karena kita mendevelop sebuah kode di mana kode itu bentuknya teks, jadi kita juga butuh aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat atau mengedit teksnya. Ada beberapa di sini, ada ini bisa kalian pakai bebas ya, cuman saya sendiri akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code karena itu yang sekarang populer dan banyak sekali digunakan oleh developer lain. Oke, sebelum lanjut di sini sebentar, kalian bisa mendownload dulu yang namanya XAMPP. Jadi nanti sambil lanjut materi, kalian bisa sambil nunggu downloadnya selesai gitu. Nah, kalian bisa downloadnya di website yang namanya Apache Friend. Di sini ada tersedia ya untuk semua sistem operasi. Seperti yang saya bilang di awal, bisa untuk Windows, bisa untuk Linux, dan juga macOS. Jadi kalian fleksibel gitu. Nggak perlu khawatir jika sistem operasi berbeda dengan punya saya. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan di sini download yang Windows. Nah, di sini akan otomatis ke download. Kenapa nggak pakai web, Kak? Karena SAM ini mudah gitu. Dan juga takutnya kalian ada yang memiliki sistem operasi berbeda,
Contoh ada yang pakai Linux dan ada yang pakai macOS, itu nanti tampilannya sama kalau pakai SEM gitu. Jadi kalian pusing lah. Dan juga SEM ini gratis gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat bayar gitu. Oke, di sini saya sudah oke sama-sama Kak Idris. Di sini sebelumnya saya sudah siapkan ya untuk menghemat waktu, saya sudah download filenya. Di sini sebentar. Nah, di sini ada XAMPP untuk Windows. Nah, untuk cara installnya kalian klik 2 kali aja seperti biasa. Kemudian saran saya sih kalau kalian baru belajar itu kalian next saja terus-terusan karena secara default dia otomatis keinstall sih nanti. Nah, kalau udah keinstall pasti di sini akan muncul yang namanya SEM. Nah, untuk run-nya, untuk kita menjalankan nanti aplikasi SAMPP-nya, itu saya sarankan kita run-nya sebagai administrator. Kenapa? Ini agar si SAMPP-nya ini bisa mengakses file sistem kita. Nah, kalau udah berhasil dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada yang namanya SAM Control Panel. Di sini ada beberapa yang namanya service. Nanti kita bahas deh. Sekalian kita akan buat project pertama kita gitu. Sekarang kita lanjut dulu ke materinya. Oh, sebentar. Ini kenapa? Share screen-nya muncul nggak ya? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Ada beberapa kendala. Oke, tadi sampai sini ya, sampai aplikasi yang dibutuhkan. Udah muncul kan ya, guys? Untuk share screen-nya udah muncul kan? Oke, aman ya. Nah, untuk Visual Studio Code nanti kita coba downloadnya setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan bahas lebih dalam apa itu web server. Jadi XAMPP itu yang sebelumnya sudah kita download itu merupakan salah satu web server. Sebenarnya XAMPP itu nggak web server aja, ada juga database-nya gitu. Cuman yang kita akan bahas sekarang web server dulu. Jadi karena website itu membutuhkan request ke server, jadi kita tentu saja butuh servernya gitu. Nah, karena ini tahap development, jadi kita install servernya di komputer kita masing-masing. Jadi web server ini selain sebuah sistem yang untuk menyediakan konten websitenya, ini juga yang menyimpan atau mengirimkan konten website. Jadi si kontennya tuh karena ya ini kenapa ya? Karena website itu sebenarnya disimpannya di server, jadi kita butuh yang namanya web server. Oke, karena mungkin ini tadi sudah jelas ya. Jadi web server itu ada dua, ada yang online dan juga ada yang offline, yaitu lokal komputer kita. Ya, di sini ada yang baru, yaitu berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS. Jadi kalau kalian ngeklik link, itu biasanya di awalnya ada HTTP dulu. Contoh HTTPS dot gitu www.youtube.com. Nah, HTTP atau HTTPS ini apa? Nah, HTTP ini sebenarnya adalah protokol. Sorry, saya batuk. Nah,
protokol tuh apa? Jadi cara si server ini ngirim datanya ke klien atau ke browser kita. Sebenarnya untuk protokol itu banyak, cuman yang populer saat ini adalah HTTP atau kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, bedanya HTTP dengan HTTPS apa? Kalau yang ada S-nya, ini S-nya itu artinya secure atau aman. Lebih susah nanti untuk di-hack gitu istilahnya. Yang mudah diketahuinya gitu. Jadi S-nya ini adalah secure. Jadi kalau kalian buka website, kalau cuman HTTP itu kalian harus waspada ya, harus hati-hati jika di dalam webnya itu ada sebuah formulir gitu yang kalian di mana kalian mengisi email atau password gitu. Kalau webnya HTTP itu kalian harus waspada. Banyak kasus-kasus kecolongan data dari HTTP dari website yang tidak aman gitu. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari web server, seperti tadi saya bilang, untuk website itu berjalan membutuhkan sebuah server, kemudian untuk menampung file-file project kita, karena satu project nggak mungkin cuma ada satu file gitu. Kemudian untuk menyimpan database, dan ini yang nggak kalah penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem security. Karena kan web itu butuh keamanan juga ya, nggak mungkin web itu nggak ada keamanan. Kak maaf weeknya sampai 6 weeknya atau harinya maksudnya. Kalau hari cuma 5 hari sih sampai Jumat. Kak Novel. Yang terakhir manfaat web server itu menyediakan data berdasarkan request. Jadi kan kalau kalian buka YouTube nih, YouTube di browser saya, di komputer saya, dan YouTube di komputer kalian atau HP kalian atau device kalian itu pasti tampilan awalnya beda gitu. Misalnya home konten-kontennya itu berbeda. Nah, itu juga dilakukan di web server. Nanti itu ada hubungannya dengan backend. Kita menampilkan data tergantung usernya. Usernya siapa, data yang ditampilkan itu bentuknya apa. Gitu. Nanti itu tugas dari seorang backend juga. Oke, kita lanjut. Kemudian ada text editor. Seperti saya tadi sebut, karena kita akan ngoding gitu istilahnya, dan ngoding itu bentuknya berupa teks, jadi kita butuh software untuk mengedit atau membuat teks-teks itu. Nah, yang populer ada 3 ini, ada Sublime, yang paling kiri itu yang logonya kuning itu Sublime Text, yang kedua yang di tengah itu ada Visual Studio Code atau VS Code, yang terakhir ada Notepad yang logonya bunglon. Nah, kalian bebas ini mau menggunakan yang mana, karena ketiga-tiganya ini gratis. Cuman kalau saya pribadi saya akan menggunakan Visual Studio Code, dan saya juga sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan Visual Studio Code juga karena banyak fitur yang sangat bermanfaat, dan hampir mayoritas developer saat ini atau programmer itu menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor ya. Oke, sebentar. Nah, untuk kalian mendownload VS Code, kalian search aja di Google gitu VS Code, dan klik link paling atas ini. Di URL-nya itu code.visualstudio.com. Ini merupakan situs resmi atau website resmi dari Visual Studio Code. Nah, di sini bisa kalian lihat Visual Studio Code ini itu fleksibel ya, nggak cuma buat satu bahasa pemrograman. Karena kita juga nanti belajar bahasa pemrograman itu nggak cuma satu, banyak, itu lebih dari satu. Jadi menggunakan Visual Studio Code ini akan lebih memudahkan kita. Nah, dan juga Visual Studio Code ini gratis dan bisa digunakan hampir di semua sistem operasi. Jika kalian menggunakan macOS itu bisa, menggunakan Windows itu bisa, menggunakan Linux itu bisa. Nah, karena saya menggunakan Windows, jadi saya download aja Windows. Nah, maka akan download secara otomatis gitu. Nah, sebelumnya saya sudah untuk menghemat waktu gitu, saya sudah download dan juga install. Nah, untuk installnya juga kalian next aja gitu, karena gampang, nggak ada konfigurasi yang rumit. Karena secara default itu sudah disiapkan untuk developer gitu.
Oke, kita balik ke materi. Sebentar. Oke, selanjutnya kita lanjut ya materinya. Kak Ida, apakah Visual Studio Code bisa diakses offline? Bisa Kak. Jadi karena kita download ke komputer kita sendiri, jadi kalau kita mau pakai itu nggak perlu lagi kita pakai internet, karena kan udah ada gitu di laptop kita, nggak perlu akses internet. Dan tadi terima kasih udah ada yang bantu jawab ya, maaf baru kebaca. Nah, jika oh iya, kita lanjut materinya ya. Nah, jadi manfaat text editor itu yang pertama ini ada mempermudah menghafal sintaks. Kenapa? Karena ketika nanti kita belajar sebuah bahasa pemrograman gitu, itu banyak ya sintaks-sintaks yang mungkin asing bagi kalian yang baru belajar gitu. Nah, jika kita menggunakan text editor, kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu hafal tuh, nggak perlu hafal. Cuman lebih bagus hafal ya. Cuma nggak perlu hafal karena nanti ketika kita menggunakan text editor ada yang namanya fitur autocomplete. Jadi kita hanya mengetikkan huruf awalnya saja dari sebuah sintaks, maka di sini akan dikasih rekomendasi autocomplete-nya oleh text editor ya. Kemudian karena nanti kita saat membuat sebuah website itu teksnya itu banyak ya, nggak sebaris 2 baris gitu, nggak 10 baris, pasti ratusan baris, bahkan bisa ribuan baris. Nah, untuk memudahkan kita mencari kata yang kita inginkan, sebuah kata spesifik, itu juga bisa kita lakukan menggunakan text editor. Dan yang paling penting juga karena satu project itu nggak mungkin satu file, kita juga bisa nih lihat file-file apa dan juga membuat struktur folder apa yang akan kita buat gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik buka file explorer yang Windows itu nggak perlu. Jadi di dalam text editornya juga udah ada gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik deh. Simple istilahnya text editor ini itu sangat sangat berguna sekali. Saya sangat rekomendasikan kalian menggunakannya. Sebenarnya bisa aja ya pakai notepad biasa gitu, cuman itu apa ya kurang recommended lah, bakal lama, kalian juga nanti bisa ada error gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah project sederhana. Kita belum masuk materi coding benar-benar ya di sini. Saya akan contohkan bagaimana sih cara kita menyusun sebuah project di localhost atau di komputer kita masing-masing. Oke, sebentar saya stop share dulu. Nah, saat kalian tadi download ini ya, download XM, SAM atau SAM gitu, secara default itu lokasinya ada di sini, di local disk kalian di C gitu. Kalian cari aja C, kemudian di sini ada folder yang namanya SAM. Di sini saya kosong, kenapa? Karena saya downloadnya di drive yang berbeda gitu, di drive E. Cuman kalau kalian tadi next next gitu tidak ada yang diubah-ubah, secara default itu ada di local disk, yang kalian cari aja yang namanya local disk atau yang hurufnya C gitu. Di dalamnya ada folder XM, kalian buka aja folder XM-nya. Nah, di sini banyak sekali folder-folder ya. Ini kita nggak perlu hafal semua. Kak Faisal, kenapa XM ada X-nya itu? Karena X itu sebenarnya dibacanya cross ya. Cross artinya bisa cross platform. Jadi bisa digunakan di Windows, di Linux atau juga Mac OS. Kalau tadi WAM depannya W kan itu W-nya itu Windows, ada LAMP. Kalau LAMP L-nya itu Linux. Kalau terakhir ada MEM, MEM itu M-nya Mac OS gitu. Oke, kita lanjut. Di dalam folder exam ini terdiri dari banyak sekali folder. Kalian nggak perlu pusing, nggak perlu bingung. Yang akan kita fokuskan, kalian cari saja folder yang namanya htdocs. Kalian buka. Nah, di sini adalah folder tempat kita akan membuat projectnya. Nah, sebelum itu, saat kalian membuka XM, pastikan service
Apache di sini ada modul Apache. Kalian pencet dulu start sampai ininya hijau ya. Dan juga MySQL. Ini kalau kalian baru pertama install pasti minta izin. Kalian allow aja. Nah, kalau udah hijau tulisannya dan di sini ada portnya gitu, ada port, ada angkanya, berarti server atau web server lokal kalian itu udah nyala. Nah, cara ngebuktinya gimana? Kalian bisa buka browser. Kalian kalau udah nyala ya, kalian bisa ketik localhost. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, artinya XAMPP kalian itu udah benar installnya gitu. Nah, localhost ini kalian lihat ini kayak URL gitu, kayak gini, mirip. Cuman bedanya yang ini ada di server online. Kalian kalau ngetik URL ini di laptop atau device kalian itu hasilnya sama. Nah, kalau localhost ini sebenarnya hanya saya saja yang bisa akses. Oke, ini kalian sebenarnya ini untuk advance ya, ini untuk Windows Service gitu. Cuman intinya yang penting itu tulisan hijaunya ini itu nyala gitu. Dan portnya itu ada di sini. Dan saat kalian buka browser, kalian ketik localhost itu muncul tampilan default seperti ini. Nah, ini localhost ini hanya saya yang bisa akses. Nah, cuman kalau kalian install juga di laptop kalian, kalian juga nanti dapat localhost masing-masing gitu. Nanti tapi walaupun namanya sama, tapi itu tiap orang kita sebenarnya beda gitu. Karena kan lokal hanya di komputer kita masing-masing. Nah, untuk membuat projectnya kalian balik lagi ke folder yang namanya htdocs. Di sini banyak folder ya, cuman kita akan buat folder baru. Kalau pakai Windows, klik kanan, new folder. Contoh, kita kasih nama latihan edu. Nama folder. Oh ya, untuk nama folder usahakan nggak boleh ada spasi ya. Jadi kalau bisa pakai strip atau underscore gitu. Nah, isi foldernya itu masih kosong ya. Nah, untuk aksesnya kita di sini latihan edu. Nah, ini harus jadi kalau kita ingin mengakses folder ini dari browser gitu, kalian ketik localhost, kemudian nama folder yang barusan kita buat. Jadi karena nama foldernya latihan eduwork, di sini juga saya ketik latihan eduwork. Gitu. Dan kalau tampilannya sudah seperti ini, ada tulisan index of latihan eduwork itu, kalian berhasil ya, nggak ada error gitu. Nah, ini kenapa tampilannya seperti ini? Karena kita belum buat file codingannya. Kita belum buat file HTML-nya gitu. Sebenarnya untuk materi HTML akan dipaparkan besok ya, cuman untuk perkenalan saja kita akan buat HTML sederhana. Caranya kalian buka text editor yang sudah kalian install. Di sini saya gunakan Visual Studio Code ya, new window. Nah, secara default kalau kalian belum punya project apa-apa itu nanti tampilannya seperti ini, kosong gitu. Di bagian kiri ini ada untuk fitur-fitur dari Visual Studio Code ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan karena tadi kita udah buat folder project ini ya, ada di XAMPP, htdocs, kemudian latihan eduwork. Pertama kita buka dulu foldernya. Di sini ada open folder. Kita cari folder yang barusan kita buat gitu. XAMPP, htdocs, kemudian latihan eduwork. Kalian select folder. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, karena kita belum buat file HTML, kita buat di sini. Dan untuk langkah terbaiknya atau best practice dari pembuatan file HTML itu usahakan namanya itu adalah index.html. Nah, dengan menggunakan text editor ini bisa memudahkan kita, tadi ada yang namanya fitur autocomplete gitu.
Jadi kalau kalian pakai Visual Studio Code, ini tiap text editor itu beda-beda ya. Kalau pakai Visual Studio Code, kalian ketik tanda seru. Nah, maka di sini ada yang namanya ada dua pilihan ya. Nah, kalian pilih aja yang pertama ini, kalian klik. Nah, ini merupakan kerangka awal. Saya gedein deh. Ini merupakan bentuk utama dari file HTML. Jadi file HTML itu wajib ada format seperti ini gitu. Nah, ini untuk arti-arti dari teks-teks ini itu dijelaskannya besok ya. Ini hanya kita berkenalan bagaimana cara membuat project. Gedeinnya gimana tuh? Nah, untuk itu, untuk gedein sebenarnya harus ada pengaturan dulu ya. Di sini saya ketiknya CTRL terus di scroll mouse-nya. Mouse-nya di scroll sambil di hold, ditekan CTRL. Cuman itu ada konfigurasi tambahan lah. Mungkin next time kita akan bahas untuk cara-cara shortcut yang ada di Visual Studio Code. Karena waktunya terbatas, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini saya contoh kasih teks hello world. Ini biasa ya. Kalau kita belajar bahasa pemrograman baru itu biasanya orang-orang penasaran atau menampilkan tulisan hello world. Nah, kalau kita balik ke browser ya, ini masih di localhost latihan eduwork, masih di folder yang tadi. Kita reload. Nah, di sini tampilannya berubah nih. Jadi hello world. Dan teks ini dari mana? Itu dari yang kita ketik di sini. Di dalam body. Oke, ini untuk lebih detailnya akan dijelaskan besok ya. Nah, tapi kalau intinya kalau udah berhasil, udah muncul seperti ini, itu kalian udah beres gitu, udah berhasil membuat project web gitu. Nah, tadi saya sebutkan di awal kenapa ini namanya index HTML gitu. Kenapa harus index? Oke, coba saya ganti namanya jadi home.html. Karena kan biasanya web tuh ada halaman home-nya gitu kan. Nah, ini kok kita reload, masih ya, sebentar. Oh, kalau home ini sepertinya masih detect. Nah, kalau home sama kayak index ya, berarti dianggapnya halaman utama gitu. Jadi kenapa kalian ternyata saya juga ini baru tahu nih bisa menggunakan index atau home.html. Nah, kalau namanya selain itu nanti tampilannya seperti ini nih. Balik lagi ke tampilan awal. Nah, untuk aksesnya di sini ada yang namanya ada filenya. Kita klik dulu baru kebuka gitu. Ini disebut sub page atau subnya dari page gitu. Kalau index atau kalau kita kasih nama index atau home itu oleh web servernya, oleh XAMPP-nya akan dianggap sebagai halaman utama. Jadi secara default langsung ditampilkan gitu. Oke, ini kita ubah lagi ya jadi index.html. Kita reload. Nah, secara default langsung muncul ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi hari ini. Kita tadi sudah berkenalannya dengan apa itu website, apa itu database, apa itu web server, bagaimana cara kerja sebuah website. Nah, di 5-day free class ini itu dibahasnya sangat-sangat basic gitu, sangat fundamental. Jika kalian tertarik ingin mendalaminya, kalian bisa mengikuti kelas berbayar yang disediakan oleh EduWork. Dan di situ selain ada live mentoring, kalian juga bisa masuk grup dan bisa juga berdiskusi langsung dengan mentornya via chat gitu atau via Zoom 101 gitu. Oke, begitu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Bila ingin ada yang ditanyakan, silakan. Ada waktu, saya kasih waktu 5 menit. VS Code Insider. VS Code Insider itu apa ya? Saya juga baru dengar nih. VS Code Insider. Oh, VS Code Insider itu jadi versi yang di develop gitu, yang terakhir, versi paling terbaru Insider. Saya baru ingat. Sorry. Kalau VS Code yang biru ini yang biasa, ini adalah versi stabil. Jadi saat nanti kita membuat sebuah software, pasti ada dua versi itu dari software kita. Ada stable version, stable atau yang stabil yang sekiranya bugnya itu nggak ada. Ada juga yang latest gitu atau latest itu yang terakhir yang baru saja dikembangkan gitu. Cuman belum tentu stable. Itu kalau insider itu biasanya kita dapat fitur-fitur baru lebih dulu. Kita bisa mencoba lebih dulu fitur-fitur baru.
waktu itu saya sempat pakai, waktu itu kan belum ada fitur yang ini nih, yang memindahkan bagian Explorer ini jadi ke kanan, ke kiri. Nah, dulu baru ada di Insider, sekarang sudah ada di versi yang biru, VS Code-nya yang stable gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena waktunya sudah habis ya, teman-teman. Nah, Kak, kalau VS Code ini langsung ada template-nya ya kalau mau coding. Nah, VS Code ini kalau kita gunakan untuk HTML, kita ngoding HTML atau CSS atau JavaScript itu udah ada langsung ya, udah ada bawaannya langsung. Seperti yang tadi fitur ini yang tanda seru ini. Nah, ini itu bawaan dari Visual Studio Code. Kita nggak perlu lagi install apapun. Nah, tapi kalau untuk bahasa pemrograman lain itu biasanya butuh ya. Di sini saya ada beberapa nih untuk Dart gitu. Ini karena Visual Studio Code secara default tidak ada gitu. Seperti itu Kak Idris. Jadi untuk HTML mah kalau dipakai untuk HTML secara default udah ada walaupun sangat sederhana gitu. Biasanya kita install lagi pendukung yang lain gitu. Oh ya, untuk install fitur-fitur yang untuk bahasa pemrograman lain itu di VS Code ada yang disebut extension. Nah, ini extension yang logonya puzzle gitu. Kalian bisa install aja di sini banyak. Kalian bisa coba-coba bisa untuk Python, untuk Dart tadi, PHP. Nanti juga kita akan pakai PHP. Seperti itu Kak Idris. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? PHP itu apa Kak? Oke, kalau PHP itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau HTML ini itu nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini di website gini. Oh ya, ini Hello World-nya kehapus, sorry. Ya, nggak apa-apa ya, bentuknya gitu. Nah, kalau HTML itu untuk front end, tadi di awal saya sempat singgung, website itu ada dua ya, ada front end yang tampil di browser kita ini, yang Hello World ini, atau ini gitu tampilan ini, itu disebutnya front end. Nah, itu tampil menggunakan HTML dan juga nanti ada yang namanya CSS untuk menghiasnya. Kalau PHP itu dia bahasa pemrograman di back end yang di balik layar. Jadi dia di server gitu. Nanti kita ngodingnya di server. Itu akan dipelajari kalau nggak salah di hari ketiga atau keempat gitu. Lusa sih kalau nggak salah. Kita akan mulai belajar PHP gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung gitu. Intinya PHP itu bahasa pemrograman. Seperti itu kan. Kalau JS itu untuk di mana ke front end apa back end? Nah, kalau JS ini karena populer dia bisa dua ya, bisa di front end dan juga bisa di back end. Karena kalau di front end itu kalian mungkin kalau yang udah pernah nyoba-nyoba ada yang pernah dengar React.js gitu atau Vue.js atau JavaScript biasa lah. Itu kalau JavaScript biasa itu sebenarnya front end. Cuman JS juga JavaScript bisa kita pakai di back end. Itu kita gunakan yang namanya ada Node.js. Jadi kalau Node.js ini nanti kita bisa gunakan untuk di back end-nya gitu. Seperti itu Kak Idris. Jadi JS mah fleksibel gitu istilahnya, bisa front end, bisa back end. Cuma kalau di Indonesia sendiri yang populer untuk back end sekarang itu PHP gitu. Bahkan kalau nggak salah Facebook tuh masih pakai PHP untuk back end-nya. Kalau nggak salah ya, terakhir saya lihat. Oke, karena waktunya sudah habis ya, sudah jam 9.00. Eh, oke, siap sama-sama Kak Idris. Karena waktunya sudah habis juga, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah eh, menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi free class ini. Semoga ilmu yang barusan teman-teman pahami itu dapat berguna di kehidupan teman-teman. Saya Zulfikar Sadit Khair, izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Kalian bisa langsung live ya, atau jangan lupa isi absensi juga. Terima kasih.